Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sekar Ayu Ningtyas bersama rekan saya, Dara Nuzulia Putri, Muhammad Rizky Herdi Putra, Reka Amelia, Latifah Syabaniasani, dan Alfredo Saputra. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai komputer dan teknologi informasi. Pertama, definisi teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Para ahli juga menjabarkan pengertian teknologi informasi. Seperti yang pertama ada Hack and Keen pada 1996. Mereka mengartikan bahwa teknologi informasi ialah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kedua, ada Williams dan Sawyer pada 2003. Menurut Williams dan Sawyer, pengertian teknologi informasi ialah teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Berikut manfaat teknologi informasi di berbagai bidang. Pertama, manfaat di bidang sains. Teknologi informasi dapat digunakan untuk meramalkan cuaca dan meluncurkan satelit yang dapat kita pantau dari bumi. Yang kedua, manfaat di bidang teknik. Manfaat teknologi informasi di bidang teknik ini seperti dapat menciptakan aplikasi yang bisa digunakan untuk menggambar, merancang pola bagi arsitek dengan menggunakan aplikasi seperti AutoCAD, CorelDRAW, dan juga Microsoft Project. Ketiga, manfaat di bidang ekonomi. Seperti dengan e-commerce, perusahaan atau pemilik bisa mempromosikan produk dan jasa yang ditawarkan melalui internet. Seperti misalnya informasi mengenai spesifikasi dan harga produk yang dijual, serta transaksi penjualannya. Konsumen melakukan transaksi dengan menggunakan komputer tanpa harus bertemu secara langsung dengan pihak penjual. Keempat, manfaat di bidang bisnis. Teknologi informasi dalam bidang bisnis. Teleconference merupakan salah satu aplikasi yang bisa digunakan oleh para pelaku bisnis untuk dapat terus memantau kegiatan bisnis atau berkomunikasi dengan rekan bisnis meskipun tidak berada di tempat dan bertatap muka. Yang kelima, manfaat di bidang administrasi umum. Kemajuan teknologi informasi ini sangat memudahkan terutama dalam melakukan kegiatan administrasi yang tadinya dikerjakan secara manual dan sekarang sudah bisa dikerjakan dengan komputer, sehingga menghemat waktu dan biaya serta kegiatannya yang lebih efektif. Keenam, manfaat di bidang perbankan. Sistem online yang menggabungkan teknologi komputer dan teknologi komunikasi membuat nasabah bisa mengambil uang di ATM kapan saja dan di mana saja. Bank mengembangkan layanan dengan sistem internet, memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi seperti pencetakan saldo, melakukan transfer uang yang dapat dilakukan melalui komputer atau ponsel. Ketujuh, manfaat di bidang pendidikan. Dengan sistem pengajaran berbasis multimedia, menyajikan materi menjadi lebih menarik, tidak membosankan dan mempermudahkan dalam proses belajarnya seperti e-learning atau pendidikan jarak jauh. Kedelapan, manfaat di bidang pemerintahan. Masyarakat luas dapat dengan lebih mudah mengetahui informasi dan peraturan-peraturan pemerintah yang sedang digalakkan sekarang, baik melalui web ataupun situs pemerintahan. Yang kesembilan, di bidang medis atau kesehatan. Teknologi informasi ini digunakan untuk menangani transaksi yang berhubungan dengan karyawan, dokter, perawat, dan pasien. Teknologi informasi ini juga diterapkan pada peralatan-peralatan medis, alat pendeteksi jantung untuk mengecek kondisi jantung contohnya. Yang ke-10, manfaat di bidang industri atau manufaktur. Seperti dengan penggunaan mesin-mesin dengan sistem terkomputerisasi sehingga dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan manufaktur dalam hal 3E, yaitu ekonomi, efisien, dan efektif. Ke-11, manfaat di bidang transportasi. Dengan adanya alat GPS, ini kita dapat dengan mudah melacak lokasi atau posisi secara instan, kecepatan dan informasi waktu di semua tempat di muka bumi setiap saat dalam kondisi cuaca apapun. Ke-12, manfaat di bidang pertahanan dan keamanan.
Pertahanan dan keamanan suatu negara dapat dideteksi dengan pemasangan radar yang akan memantau perlintasan luar yang masuk baik melalui darat, laut, maupun udara. Ke-13, manfaat di bidang permainan. Kecanggihan teknologi dalam bidang permainan dapat dirasakan oleh semua kalangan dengan munculnya game, baik online maupun offline, yang dapat dimainkan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, teknologi informasi sebagai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasi strategi pencapaian peluang profit melalui maksimisasi penerimaan dari investasi yang dilakukan. Keunggulan kompetitif muncul bila pelanggan merasa bahwa mereka menerima nilai lebih dari transaksi yang dilakukan dengan sebuah organisasi pesaingnya. Ada dua prinsip pokok yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif. Yang pertama, sudut pandang nilai pelanggan. Artinya seseorang merasakan value jika jasa atau produk yang ia nikmati sepadan atau lebih besar dari biaya yang ia keluarkan. Kedua, sudut keunikan produk. Artinya adalah produk sebuah organisasi tidak mudah ditiru atau dikopi oleh pesaingnya. Berikut tantangan bisnis persaingan global. Pertama, tantangan produktivitas. Dunia bisnis harus meningkatkan produktivitasnya, karena mereka akan menghadapi pasar luas yang makin berkembang. Usaha meningkatkan produktivitas ini dapat dilakukan dengan cara memperbaharui mesin-mesin dengan mesin modern, canggih, agar hasil produksinya tidak ketinggalan zaman dan efisien dalam melakukan proses produksi. Mengembangkan kegiatan research dan juga development, dan lain sebagainya. Yang kedua, tantangan kualitas. Konsumen merasa tidak senang membeli produk yang cepat rusak. Seringkali perbaiki dan perusahaan jasa yang tidak mau atau tidak mampu memperbaiki servisnya. Perusahaan yang baik kadang-kadang menunjuk seorang kepala bagian untuk urusan kualitas. Meningkatkan mutu berarti membuat sesuatu menjadi lebih baik, dan tingkat efisiensi pun menjadi lebih baik pula. Perbaikan kualitas ini tidak menyangkut produk saja, tapi juga mencakup seluruh bagian dan tingkatan dalam perusahaan. Yang ketiga, tantangan pasar global. Tantangan pasar global, persaingan global makin lama makin meningkat. Selain produktivitas dan kualitas produk harus ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan global tersebut, perusahaan dituntut untuk mengikuti semua kegiatan manusia berkaitan dengan teknologi. Di era globalisasi ini, segala sesuatu menggunakan kecanggihan atau teknologi yang tinggi agar tidak ketinggalan zaman dan agar lebih mudah juga dikerjakannya. Selanjutnya ada dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu merupakan keadaan di mana suatu organisasi dapat mendayagunakan dan menggabungkan sumber daya fisik dan sumber daya konseptual menggunakan teknologi yang ada dengan semaksimal mungkin yang nantinya akan menjadi keunggulan perusahaan tersebut. Keunggulan kompetitif ini dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan keunggulan strategis, taktis, maupun operasional. Pertama, keunggulan strategis. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem informasi dapat digunakan untuk menciptakan suatu keunggulan strategis. Kedua, keunggulan taktis. Keunggulan taktis terjadi ketika perusahaan mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Yang ketiga, keunggulan operasional. Keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Sistem informasi akan berinteraksi secara dengan proses dengan situs web yang mengingatkan pelanggan dan preferensi mereka dari transaksi-transaksi masa lalu akan mencerminkan suatu keunggulan operasional. Selanjutnya, otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan antara komunikasi informal dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya, serta mengoptimalkan dalam waktu bekerja. Sistem otomatisasi kantor dapat dikatakan sebagai sistem informasi berbasis teknologi komunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, antar kelompok kerja, dan antar organisasi. Adapun beberapa tujuan dari otomatisasi perkantoran. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan, mempermudah proses pelaksanaan pekerjaan di kantor.
Otomatisasi kantor memberikan kemampuan antar manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik dan memerlukan sedikit tempat menyimpan data. Berikut dampak otomatisasi perkantoran. Pertama, dampak terhadap pekerja dan pekerjaan. Bagi angkatan kerja wanita, perkembangan teknologi yang canggih mengharuskan wanita juga mampu beradaptasi dengan komputer dan mampu bersaing dengan laki-laki. Kedua, pekerja profesional dan teknis. Meningkatnya permintaan barang dan jasa karena pertambahan penduduk akan membutuhkan pekerja profesional dan pekerja teknis. Ketiga, manajer dan administrator. Perubahan organisasi menggunakan mesin dalam bidang perkantoran mengakibatkan perubahan pada susunan manajer. Manajer terlatih semakin dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan pegawai sehingga memaksimalkan pendapatan perusahaan. Dan yang terakhir, pegawai administrasi. Perubahan kantor dari manual menuju otomatisasi kantor mengakibatkan pegawai administrasi harus menguasai berbagai aplikasi komputer yang berhubungan dengan komputerisasi di perkantoran. Lalu yang kedua, dampak terhadap pendidikan dan pelatihan pegawai. Pegawai yang tidak memiliki keterampilan akan tersisihkan. Adanya berbagai jenis pekerjaan di perusahaan, maka dibutuhkan pula pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Yang ketiga, dampak terhadap manajemen menengah. Dengan adanya otomatisasi kantor, pekerjaan manajemen diprediksi menjadi berkurang, tetapi hal ini tidak sepenuhnya benar. Ada dua alasan mengapa pekerjaan manajemen menengah tidak berkurang. Yang pertama, keputusan manajerial pada tingkat ini terlalu jauh dari analisis mekanik. Sebaliknya, dengan adanya komputer, manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik. Kedua, dengan adanya peralatan otomatisasi, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat tidak berarti peralatan tersebut selalu digunakan. Maka peran manajer menengah dibutuhkan untuk menelaah penggunaan peralatan yang benar-benar dibutuhkan. Keempat, dampak terhadap operasi perusahaan. Adanya otomatisasi perkantoran membuat banyak perusahaan mulai memusatkan operasional mereka menggunakan sistem informasi komputer di seluruh pusat untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data ke seluruh dunia. Semua perkembangan yang terjadi akibat otomatisasi perkantoran membawa pemikiran baru dalam struktur usaha dan konsep manajemen. Akibat kemajuan teknologi manajemen dapat berada dalam kendali satu atap, sentralisasi proses informasi, pembentukan sistem total, dan kemampuan memproyeksi tujuan, biaya dan anggaran perusahaan secara akurat memerlukan pemahaman tentang fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Sekian dari saya, baiklah materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Muhammad Rizky. 7.2 Perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau bisa disebut hardware adalah komponen-komponen fisik yang membentuk sebuah sistem komputer. Hardware dapat dilihat, diraba, dan berbentuk nyata yang membentuk suatu kesatuan sistem operasional komputer atau bisa disebut PC. Macam-macam perangkat komputer, diantaranya 1. Motherboard adalah papan, sirkuit atau komponen utama yang berbentuk PCB dan memiliki chip BIOS, jalur-jalur maupun konektor yang berfungsi menghubungkan masing-masing perangkat yang membangun sebuah komputer. Fungsi motherboard untuk menghubungkan seluruh komponen PC. 2. Central Processing Unit atau CPU. CPU disebut juga prosesor atau otak dari komputer. Fungsi dari CPU ini adalah memproses dan mengelola semua kalkulasi dan perintah-perintah yang membuat komputer dapat dioperasikan. Karena panas yang dihasilkan CPU selalu dilengkapi dengan kipas dan juga heatsink untuk mengurangi suhunya. Pada jenis CPU terbaru dilengkapi pada pula dengan Graphic Processing Unit atau GPU yang terintegrasi ke dalam CPU sebagai pengelola data-data grafis. Random Access Memory berfungsi sebagai tempat transit data sementara untuk operasi-operasi yang tengah dijalankan oleh CPU. 4. Video Graphic Array VGA card atau kartu grafis berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan pengiriman data-data grafis antara PC dan perangkat display seperti proyektor dan monitor. 5. Hard disk. Hard disk berfungsi adalah sebagai tempat penyimpanan data utama seperti sistem operasi, aplikasi, dan dokumen-dokumen. 6. Optical Disk Drive disebut juga CD drive, DVD drive, dan ODD. Fungsinya untuk membaca dan menyimpan data dan ke media cakram optik. 7. Power Supply Unit PSU berfungsi sebagai mengkonversi dan menentukan energi listrik dari outlet sumber ke bentuk energi listrik. 8. Monitor disebut juga dengan screen atau display. Fungsi dari monitor adalah untuk menampilkan video dan informasi grafis melalui kartu grafis VGA card. Fisik monitor ini sama dengan televisi.
Keyboard dan mouse berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan perintah, teks, karakter, menggerakkan objek pada permukaan grafis. Ukuran dan bentuk kedua alat ini beragam tapi fungsinya sama saja. 10. Uninterpretable power supply disebut juga sebagai baterai cadangan. Fungsi PS adalah menyimpan dan menyediakan cadangan listrik yang digunakan ketika sumber utama listrik padam. Di samping itu, UPS juga berfungsi sebagai stabilizer yang menstabilkan aliran listrik. 11. Printer dan scanner berfungsi untuk mencetak dokumen elektronik yang berbentuk teks maupun grafis dengan media cetaknya kertas. Sedangkan fungsi dari scanner adalah untuk memindai input data dari luar komputer ke dalam bentuk elektronik yang ada diolah secara digital. 12. Speaker berfungsi sebagai alat output yang mengeluarkan bunyi dari komputer. Selain speaker, ada juga yang menggunakan headphone dan headset sebagai alat output bunyi. 13. Sound card berfungsi sebagai penghubung antara komputer dan alat output audio. 14. Modem berfungsi untuk menghubungkan komputer ke internet. 15. LAN card berfungsi sebagai penghubung komputer dalam suatu jaringan. 7.2.1 Sejarah perkembangan komputer. Sejarah komputer diawali dengan penemuan mesin hitung yang mempunyai kemampuan untuk menghitung pada tingkat kompleksitas yang tinggi dan rumit oleh Charles Babbage. Penemuannya yang merupakan cikal bakal hadirnya komputer hingga seperti sekarang ini, sehingga ia dikenal sebagai ilmuwan yang paling berpengaruh dan dalam perkembangan komputer. Komputer generasi pertama. Perangkat komputer pertama kali dikembangkan adalah komputer untuk mendesain pesawat dan peluru kendali. Ilmuwan yang menggagas konsep pengembangan tersebut adalah Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Kemudian pada pertengahan 1940-an, komputer tersebut mengalami perkembangan lebih lanjut yang dilakukan oleh John Neumann. Komputer generasi kedua. Penemuan penting telah terjadi di generasi kedua ini adalah transistor, alat canggih yang dapat memaksimalkan kinerja komputer dengan ukuran sangat kecil. Penemuan alat ini mempengaruhi perkembangan komputer generasi kedua. Pada tahun 1960-an, para ilmuwan mencoba menggarap generasi berikutnya. Komputer generasi ketiga. Dalam pemakaiannya, transistor membuat komputer lebih cepat panas. Dengan demikian, komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian seorang ilmuwan bernama Jack Billy mencoba melakukan penelitian. Kemudian pada tahun 1958, ia menciptakan komponen yang lebih canggih dibandingkan transistor yang membuat komputer cepat panas tadi, yaitu IC atau Integral Circuit, chip kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer generasi keempat. Pada generasi ini, komputer yang menggunakan chip isi kemudian dikembangkan lagi. Perusahaan Very Large Scale Integration mencoba melakukan perkembangan tersebut pada tahun 1980-an. Hasilnya satu chip tunggal dapat menampung ribuan komponen. Dari sinilah istilah personal komputer atau PC muncul. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima adalah saat ini yang tengah dilakukan oleh berbagai vendor elektronik. Komputer generasi kelima disebut sebagai komputer generasi masa depan. Di antaranya adalah munculnya smartphone, tablet, pebble, notebook, ultrabook, dan lain-lain. 7.2.1.1 Komputer mikro. Komputer mikro disebut juga PC, personal komputer, atau komputer pribadi. Komputer mikro ini terdiri dari banyak kepingan chips. Komputer mikro dapat berupa komputer dengan 4 bit, 8 bit atau 16 bit size. Satuan huruf word size menunjukkan banyaknya bit yang diproses bersama disimpan dalam satu lokasi penyimpanan. Komputer mikro ini dapat dibedakan menjadi desktop, laptop, notebook, laptop, PDA, tablet. 7.2.1.2 Sistem komputer pribadi. Komputer pribadi yang pertama kali dikeluarkan oleh IBM dan secara tidak langsung mencetuskan penggunaan istilah PC. Komputer pribadi atau personal komputer adalah seperangkat komputer yang digunakan oleh satu orang saja atau pribadi. Biasanya komputer ini adanya di lingkungan rumah, kantor, toko, dan di mana saja karena harga PC sudah relatif terjangkau dan banyak macamnya. Fungsi utama PC adalah untuk mengolah data input dan menghasilkan output berupa data atau informasi yang sesuai keinginan user. Komputer memerlukan suatu sistem kesatuan elemen yang tidak bisa terpisahkan, yaitu yang pertama adalah hardware, perangkat keras. Hardware adalah sekumpulan komponen perangkat keras komputer yang secara fisik bisa dilihat, diraba, dirasakan. Hardware ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu input device, process device, output device, storage device, peripheral device. Dan yang kedua itu software, perangkat lunak. Software adalah program yang berisi instruksi atau perintah sebagai pelantara yang menghubungkan antara hardware dan brainware, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diinginkan oleh brainware. Software dapat dikategorikan menjadi dua kelompok: software operating system (OS), software application. 3. Brainware, perangkat manusia, pengguna atau user. Brainware adalah perangkat yang mengoperasikan dan menjalankan perangkat lunak yang ada di dalam komputer.
Bukan hanya itu, ternyata brandware itu bukan hanya orang yang menggunakan komputer saja, namun orang yang merasakan manfaat dari komputer bisa dikatakan brandware. Brandware dikelompokkan menjadi beberapa kategori, mulai dari pembuat program, technical support, desainer, grafik, operator, sampai user paling bawah sekalipun. 7.2.1.3 Sistem komputer mainframe. Mainframe adalah sebuah komputer yang memproses data dan aplikasi yang besar serta mampu melayani ratusan program aplikasi, mendukung puluhan bahasa pemrograman yang berbeda, mampu menyimpan dan mengakses transaksi secara bersama. Komputer ini bisa berfungsi sebagai pusat data pada perusahaan besar. Kelebihannya, memiliki prosesor yang berjumlah lebih dari satu, bisa digunakan banyak pengguna, dapat membuka beberapa aplikasi secara bersamaan, menggunakan teknologi time sharing, kecepatan kerja prosesornya hingga giga operation per second. Kekurangannya, karena ukurannya besar, maka diperlukan ruangan yang besar untuk menyimpannya. Harganya sangat mahal, interface dengan pengguna masih menggunakan teks, kerjanya sangat lama, dan membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Mainframe. Komputer jenis ini menggunakan prosesor yang mempunyai kemampuan yang sangat besar dan ditujukan untuk multi-user. Mainframe keunggulannya bukan hanya dalam kecepatan pengolahan data, melainkan juga mengkomplikasi dengan berbagai aplikasi dan juga ketangguhannya. 7.2.1.4 Perkembangan prosesor komputer. Didesain berdasarkan generasi CPU yang berbeda, Intel bukan satu-satunya perusahaan yang membuat CPU. Meskipun yang menjadi pelopor pada tiap generasi yang mendominasi adalah chip-chip Intel, tetapi pada generasi kelima ini terdapat beberapa pilihan lain chip selain Intel. Prosesor bukan bagian penting dari sebuah komputer. Tanpa prosesor, komputer hanya sebuah mesin dungu yang tidak bisa apa-apa. Berikut tentang sejarah perkembangan elektronik sebagai berikut. 1904, dioda tabung pertama kali diciptakan oleh seorang ilmuwan dari Inggris yang bernama Sir John Ambrose Fleming pada tahun 1949 sampai 1945. 1906, ditemukan trioda, hasil perkembangan dioda tabung oleh seorang ilmuwan Amerika bernama Dr. Liddy. Dan pada tahun 1947, transistor diciptakan di laboratorium Bell. 1965, Gordon Moore dari Fairchild Semiconductor dalam sebuah artikel menjelaskan elektronik mengatakan bahwa chip semikonduktor berkembang 2 kali lipat setiap tahun selama lebih dari 3 dekade. 1968, Moore, Robert Noyce, dan Andy Grove menemukan Intel Corp untuk menunjukkan bisnis integrated elektronik. 1969, Intel mengumumkan produk pertamanya, RAM Statis 1001 Metal Oxide Semiconductor MOS, pertama di dunia yang memberikan sinyal pada berakhirnya era memori magnetis. 1971 muncul 4004 mikroprosesor. 1972 ditambah lagi menjadi 8008 mikroprosesor. 1974 8008 prosesor mendapat update terbaru. 1978 terbuatlah 8086 sampai 8008 mikroprosesor. 1982 membuat lebih kecil lagi 286 mikroprosesor. 1945 Intel 386 mikroprosesor Intel 386. 1989 Intel 486DX CPU mikroprosesor Intel i486. 1995 Intel R Pentium R processor. 1997 Intel R Pentium R2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Nuzulia Putri Sahbana dengan NIM 2021246693. Saya akan membacakan halaman 194 sampai 200. 1998 Intel Pentium 2 Xeon Processor. Prosesor ekonomis Celeron dengan basis Pentium 2 tetapi tanpa ketersediaan cache level 2. Prosesor ini dikenal dengan Pentium 2 Celeron, prosesor yang dibuat untuk kebutuhan pada aplikasi server. 1999 Intel Celeron Processor. Prosesor Intel Celeron merupakan prosesor yang dikeluarkan sebagai prosesor yang ditunjukkan untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan kinerja prosesor yang lebih cepat bagi pengguna yang ingin membangun sebuah sistem komputer dengan budget yang tidak terlalu besar.
1999 Intel Pentium Processor. Prosesor Pentium 2 merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi video serta pengenalan suara. 1999 Intel Pentium 2 Xeon Processor. Intel kembali merambah pasaran server dan workstation dengan mengeluarkan seri Xeon, tetapi jenis Pentium 3 yang mempunyai 70 perintah SIM. Keunggulan prosesor ini adalah dapat mempercepat pengelolaan informasi dari sistem bus ke prosesor yang juga mendongkrak performa secara signifikan. 2000 Intel Pentium 4 Processor. Dengan clock 4 kali lebih besar dari Pentium 3, Pentium 4 juga lahir dengan clock hingga 3,8 GHz. Prosesor ini mampu melaksanakan perintah lebih jauh banyak proses yang sama. Varian lain dari Pentium 4 ini adalah Pentium 4 Hyperthreading. 2001 Intel Xeon Processor. Prosesor Intel Pentium 4 Xeon merupakan prosesor Intel Pentium 4 yang ditunjukkan khusus untuk berperan sebagai server komputer. Memiliki jumlah pin lebih banyak dari prosesor Intel Pentium 4 dengan memori L2 cache. 2001 Intel Itanium Processor. Itanium adalah prosesor pertama berbasis 64 bit yang ditunjukkan bagi pemakaian pada server dan workstation serta pemakaian tertentu. 2002 Intel Itanium 2 Processor. Prosesor Itanium 2 merupakan generasi kedua dari keluarga Itanium. Prosesor 64 bit dengan 221 juta transistor ini mencapai clock maksimum 1 GHz. 2003 Intel Pentium M Processor. Prosesor yang ditunjukkan untuk notebook ini dikenal dengan Pentium M, merupakan prosesor yang dirampingkan hingga 77 juta transistor. 2004 Intel Pentium M735, 745, 755 prosesor dilengkapi dengan chipset 855 dengan fitur baru 2 MB L2 cache, 400 MHz sistem bus dan kecocokan dengan seri-seri Pentium M sebelumnya. 2004 Intel E7520, E7320 chipset 7320 atau 7520 dapat digunakan untuk dual prosesor dengan konfigurasi 800 MHz FSB. 2005 Intel Pentium 4 Extreme Edition 3,73 GHz, sebuah prosesor yang ditunjukkan untuk pasar pengguna komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari komputernya. 2005 Intel Pentium D820, 830, 840 prosesor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan dua buah inti dengan konfigurasi 1 MB L2 cache pada tiap core. Intel Pentium D820, 830, 840 prosesor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan dua buah inti dengan konfigurasi 1 MB L2 cache pada tiap core, 800 MHz FSB dan bisa beroperasi pada frekuensi 2,8 GHz. 2006 Intel Core 2 Quad Q6600, prosesor untuk tipe desktop dan digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer yang ia miliki. Memiliki dua buah core dengan konfigurasi 2,4 GHz dengan 8 MB L2 cache, 1,6 GHz frontside bus dan thermal design power, 4 GHz dengan 8 MB L2 cache, 1,6 GHz frontside bus dan thermal design power. 2006 Intel Quad-Core Xeon X3210, X3220, prosesor yang digunakan untuk tipe server dan memiliki dua buah core masing-masing memiliki konfigurasi 2,13 dan 2,4 GHz berturut-turut dengan 8 MB L2 cache. 2008 Intel Core i7, prosesor ini mempunyai kode name Nehalem or Blomfield. Penggantian nama baru i7 membuat pelanggan setia Intel cukup sulit mengingatnya. Beberapa keunggulannya: memiliki performa lebih tinggi, quick path, memory controller, dalam prosesor, support 3 channel memory.
2009 Intel Core i5. Linfield adalah kode name untuk Core i5. Core i5 adalah seri value dari i7 yang akan berjalan di soket baru Intel, yaitu soket LGA 1156. Kelebihan Core i5 adalah ditanamkan fungsi chipset not bridge pada inti prosesor. 2010 Intel Core i3. Intel Core i3 merupakan varian yang paling value dibandingkan dua saudara yang lainnya. Prosesor ini akan mengintegrasikan GPU alias Graphic On Board di dalam prosesnya. 2015 Intel Core i9. Core i9 prosesor terbaru Intel dengan spesifikasi memiliki 6 core dengan kecepatan 2,8 GHz dengan L2 256KB, X6 dan L3 12 MB. Proses Sorgulfront ternyata lebih hemat power dibanding Core 7 dan Core 2 Quad dan pada kecepatan yang sama. Hukum Moore. Hukum Moore adalah salah satu hukum yang terkenal dalam industri mikroprosesor yang menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor. Menurut hukum Moore, jumlah transistor adalah sebuah cipta yang akan terlibat ganda setiap 2 tahun. Teknologi Strained Silicon dari Intel pertama kali diimplementasikan pada proses teknologi Intel 90nm dan dikembangkan lagi pada teknologi 65nm. Transistor Intel 65nm memiliki lebar gerbang lebih kecil sebesar 35 nm dan ketebalan gerbang oksida sebesar 1,2 nm. Intel juga mengimplementasikan sleep transistor dalam SRAM 65nm. Transistor tersebut akan memadamkan aliran yang ada ke blok-blok dari SRAM ketika mereka tidak sedang digunakan. Moore meramalkan pemakaian transistor pada keeping IC meningkatkan secara eksponensial 2 kali lipat setiap tahun. Prediksi Moore dikenal sebagai hukum Moore dan terbukti hingga saat ini. Akan tetapi, saat ini hukum Moore telah dijadikan target dan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan industri semikonduktor. Peneliti dan industri prosesor berusaha mewujudkan hukum Moore dalam pengembangan produknya. Meskipun Gordon Moore bukanlah penemu transistor IC, gagasan yang dilontarkan mengenai kecenderungan peningkatan pemakaian jumlah transistor pada IC telah memberikan sumbangan besar bagi kemajuan teknologi informasi. Perangkat lunak elektronik. Perangkat lunak merupakan data elektronik yang kumpulan perintah yang dibangun oleh perancang program yang memungkinkan komputer untuk membaca, menyimpan, dan mengaturnya dalam bentuk eksekusi perintah sebagai respon atas permintaan atau perintah penggunaan kepada komputer. Perkembangan perangkat lunak dari masa ke masa. Berbagai referensi memberikan sejarah perkembangan perangkat lunak dengan berbagai pendekatan, yaitu mulai dengan membagi era perkembangan perangkat lunak hingga produk perangkat lunak yang dihasilkan. Karakteristik perangkat lunak era permulaan 1950 sampai 1960, yaitu didesain menggunakan sambungan kabel, penggunaan masih berada di kelompok peneliti dan akademis. Era stabil 1960 sampai 1970 telah menjadi produk komersil. Pengguna dapat dilakukan dengan perangkat lunak lainnya atau multitasking. Munculnya perusahaan perangkat lunak multifungsi, multi-user. Dan yang terakhir, era modern 1900 sampai saat ini. Berkembangnya sistem desktop telah muncul dalam satu jaringan. Proses dilakukan secara paralel. Smartware tidak hanya di komputer, perancangan melalui teknologi objek. Perangkat lunak yang dihasilkan sebagai berikut. A. Perkembangan perangkat lunak sebelum komputer generasi pertama, yaitu tahun 1842 penulisan perangkat lunak pertama kali pada Augusta 1915 sampai 1852 merupakan orang pertama yang menulis perangkat lunak dan diterapkan pada Babbage Analytical Engine. Kedua, 1933 program mekanik pertama. Program mekanik ini dilakukan oleh Wallace J. Eckert
tahun 1902 sampai 1971 dilakukan dengan jalan menghubungkan beberapa mesin akuntansi IBM berbeda agar dapat berjalan menjadi satu kesatuan. Ketiga, 1945 kutu atau book pertama. Penggunaan kutu dalam perangkat lunak diawali dengan kejadian tidak sengaja yang dilakukan oleh mesin akuntansi IBM berbeda agar dapat berjalan menjadi satu kesatuan. Ketiga, 1945 kutu atau book pertama. Penggunaan kutu dalam perangkat lunak diawali dengan kejadian tidak sengaja yang dilakukan oleh Grace Hopper saat mengembangkan komputer Mark II di mana relay komputer tidak berjalan karena ada kutu atau bug terjepit mati. B. Perangkat lunak generasi pertama. Perkembangan komputer pada generasi pertama terjadi pada masa Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara yang terlibat dalam peperangan tersebut berusaha memaksimalkan komputer untuk mengatur strategi mereka. C. Perangkat lunak komputer bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa ini dikenal juga dengan sebutan bahasa rakitan atau bahasa assembly. Dalam bahasa ini, komputer diperintah dengan menggunakan kode-kode singkatan. Selanjutnya, yang D yaitu perangkat lunak komputer bahasa pemrograman tingkat tinggi. Beberapa bahasa pemrograman yang masuk dalam bahasa tingkat tinggi, di antaranya periode 1950 sampai 1960-an. Yang pertama itu ada Fortran 1957. Fortran atau Formula Translator diterapkan pertama kali pada tahun 1957 pada komputer IBM 74. Yang kedua yaitu ada LISP 1958. LISP atau Lisp Processor atau Lisp Programming dibangun oleh John McCarthy dalam mengembangkan intelijensi buatan. Yang ketiga ada COBOL 1958. COBOL atau Common Business Oriented Language. Bahasa ini digunakan untuk menjembatani perbedaan bahasa pada komputer yang berbeda. Yang keempat ada Logo pada tahun 1960. Logo adalah pengembangan dari Lisp oleh Seymour Papert untuk komputer mainframe pada bidang pendidikan di Massachusetts Institute of Technology. Yang kelima ada GPSS pada tahun 1961. GPSS atau General Purpose System Simulator merupakan bahasa simulasi pertama yang digunakan. Yang keenam ada RPG pada tahun 1961. Yang ketujuh ada RPL pada tahun 1962. Yang ke-8 ada BASIC pada tahun 1962. Yang ke-9 ada PL1 pada tahun 1964. Periode 1967 sampai 1986. Yang pertama tahun 1968, konsep pemrograman terstruktur pertama. Yang kedua 1968, pilot. Yang ketiga FORTH 1978. Yang keempat Pascal 1970. Yang kelima SHRDLU 1971. Yang keenam SAM 76 1971, yang ketujuh Prolog 1972, yang kedelapan Smalltalk pada tahun 1972, yang kesembilan C 1974. Bahasa ini digunakan untuk sistem operasi Unix. Yang ke-10 ada Comal pada tahun 1974, yang ke-11 ada Basic pada tahun 1976, yang ke-12 Modula atau Modular Language pada tahun 1977, yang ke-13 SQL pada tahun 1974, yang ke-14 ada ADA pada tahun 1979. Lalu selanjutnya periode tahun 1980-an. Periode ini konsolidasi relatif di mana bahasa pemrograman C++ muncul dan mengombinasikan dengan sistem berorientasi objek. Yang pertama pada tahun 1983 itu ada C++, yang kedua 1985 ada Eiffel, yang ketiga 1987 ada PERL, yang keempat pada tahun 1989 ada FL. Periode tahun 1990-an. Pada periode ini selain bahasa pemrograman sudah berorientasi objek, juga sudah dikembangkan berbasis visual. Di antara yang pertama itu ada Haskell pada tahun 1990, yang kedua Python pada tahun 1991, yang ketiga
91 ada Java, yang keempat Ruby pada tahun 1993, yang kelima Lua pada tahun 1993, yang keenam JavaScript pada tahun 1995, yang ketujuh ada PHP pada tahun 1995, dan yang ke-8 ada C pada tahun 2000. Lalu selanjutnya periode tahun 2000-an. Bahasa program yang berkembang pada periode ini sudah berbasis internet dan mobile, dibuktikan dengan bermunculannya berbagai web service. Bahasa program di periode ini dinilai mengikuti salah satu konsep di bawah ini, yaitu yang pertama, di mana Microsoft dengan VisualNet menyediakan berbagai bahasa pemrograman. Yang kedua, konsep yang berbeda dari konsep pertama, di mana Sun Microsystem melalui Java J2M JDK dikompilasi dengan berbagai bahasa pemrograman, namun berjalan di berbagai sistem operasi. Pengklasifikasian perangkat lunak berdasarkan cara pendistribusiannya. Yang pertama, software berbayar merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk kegiatan komersial. Semua pengguna yang membutuhkan penggunaan yang menggunakan software ini harus membayar kepada pihak yang mendistribusikannya. Contoh, perangkat lunak sistem operasi Windows dan Microsoft. Yang kedua, freeware, yaitu perangkat lunak yang memiliki hak cipta yang dapat digunakan gratis tanpa batasan waktu. Contohnya, Mozilla Firefox. Yang ketiga, shareware, merupakan perangkat lunak yang gratis pada waktu tertentu, dan jika waktu gratisnya habis, maka pengguna harus membayarnya. Yang keempat, free software, mengarah kepada bebas penggunaan namun selalu tidak gratis. Contohnya, Linux pada sistem operasi dan lain-lain. Berdasarkan fungsi perangkat lunak tersebut. Yang pertama, perangkat lunak bahasa program. Perangkat lunak ini yang digunakan untuk menerjemahkan perintah atau instruksi yang ditulis programmer ke dalam bahasa mesin. Yang kedua, perangkat lunak sistem operasi merupakan perangkat lunak yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sistem operasi komputer. Contohnya seperti Windows. Yang ketiga, perangkat lunak aplikasi. Program aplikasi merupakan program yang langsung dibuat oleh seorang programmer yang disesuaikan dengan kebutuhan seseorang atau perusahaan. Program paket merupakan program khusus dalam paket-paket tertentu yang dibuat oleh software host ataupun langsung bawaan dari sistem operasi. Yang keempat, perangkat lunak utilitas merupakan perangkat lunak yang ditulis untuk tujuan utilitas tertentu seperti antivirus, cloning, dan lain-lain. Selanjutnya, perangkat lunak sistem operasi. Sistem operasi didefinisikan sebagai program yang mengelola perangkat keras, perangkat lunak aplikasi, dan perintah pengguna agar dapat berinteraksi. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955 merupakan awal sistem komputasi elektronik mengganti sistem komputasi mekanik. Pada masa ini belum ada sistem operasi yang otomatis, sehingga mesin komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan langsung. Generasi kedua tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi ini mulai diperkenalkan batch processing system, yaitu tugas yang dikumpulkan dalam suatu rangkaian dan dieksekusi secara berurutan. Pada awal generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, namun fungsi dasar sistem operasi telah ada. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini adanya sistem operasi yang dapat digunakan untuk melayani banyak pemakai interaktif sekaligus. Pada generasi ini, sistem operasi berubah menjadi multi-user, multi-programming, time sharing, dan spooling. Generasi keempat pasca 1980-an. Pada generasi ini, sistem operasi tidak lagi hanya diperuntukkan satu mode pengolahan, tetapi banyak mode pengolahan. Generasi ini ditandai dengan meningkatnya kemampuan komputer pribadi dan teknologi jaringan. Berdasarkan sistem operasi dari generasi ke generasi diantaranya, yang pertama 1954, yang kedua
macOS atau Macintosh Operating System. Yang kedua Apple DOS. Yang keempat Apple Pascal. Yang kelima Apple SOS. Yang keenam Apple Pro DOS. Yang ketujuh Macintosh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alfredo dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi. Berikut adalah beberapa sistem operasi dari generasi ke generasi. Yang pertama ada sistem operasi 1954. Sistem operasi ini merupakan masa di mana awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Kemudian selanjutnya ada macOS atau Macintosh Operating System. macOS ini merupakan sistem operasi komputer yang dibuat oleh Apple. Selanjutnya Apple DOS. Pada bulan Juli 1978, Apple meluncurkan sistem operasi berbasis DOS pertama. Ini didasari bahwa sebuah disk drive adalah sangat mendesak untuk sebuah floppy disk drive, dan demikianlah yang dibutuhkan DOS. Kemudian yang keempat ada Apple Pascal. Yang kelima selanjutnya ada Apple SOS yang diperkenalkan pada tahun 1980. Kemudian ada Apple ProDOS. ProDOS dirilis pertama dengan versi 1.0 pada Oktober 1983 sebagai pengganti untuk Apple DOS 3.3. Apple ProDOS ini merupakan peningkatan dari Apple SOS. Dan yang ketujuh ada Macintosh. Awalnya Apple sengaja menyembunyikan keberadaan sistem operasi Macintosh ini untuk membedakan Mac dengan sistem operasi lainnya seperti MS-DOS yang lebih mudah digunakan daripada Macintosh. Apple juga merilis beberapa jenis Macintosh, mulai dari tahun 1984 dengan nama Macintosh 128 KB dan Macintosh 512 KB, sampai di tahun 2005 dengan Mac Mini, dan di tahun 2006 dengan MacBook dan MacBook Pro. Sistem 1. macOS pertama dirilis dengan nama Sistem 1 pada 24 Januari 1984. Apple membuat OS ini sebagai satu-satunya OS di masa itu yang sepenuhnya menggunakan GUI. Sejak saat itu, GUI menjadi pionir akan perkembangan OS lain. Kemudian Sistem 2 yang diperkenalkan pada 1985, dan Apple terus melakukan pengembangan terhadap sistem ini sampai ke Sistem 6. Dan terus dilakukan perkembangan seperti kapasitas RAM yang lebih besar dan fitur-fitur lainnya. Kemudian pada Sistem 7, barulah Apple merilis Sistem 7 pada tanggal 13 Mei 1991 dengan perubahan yang sangat signifikan dibandingkan sistem sebelumnya. Ditambahkan berbagai aplikasi baru, peningkatan stabilitas, serta fitur-fitur baru. Sistem 7 memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk membuka banyak aplikasi sepanjang masih ada memori yang tersisa. Pada bulan Januari 1995, Apple merilis Sistem 7.5 dan dilanjutkan dengan Sistem 7.5.3 pada bulan Mei 1996. Kemudian macOS 7.6 yang dirilis pada Januari 1997, macOS 8 pada Juli 1997, macOS 9 23 Oktober 1999, dan macOS 10 yang merupakan sistem yang lebih baru yang diluncurkan oleh Apple. Apple melakukan beberapa perkembangan dari macOS 10. Mulai dari macOS 10 versi 10 Cita yang pertama,
Kemudian ada macOS 10 versi 10.1 Puma, poin 2 Jaguar, poin 3 Panther, poin 4 Tiger, poin 5 Leopard, poin 6 Snow Leopard, poin 7 Lion, poin 8 Mountain Lion, dan seperti yang kita ketahui, Apple baru saja merilis versi terbaru dari macOS, yaitu macOS Big Sur versi 11.3. Selanjutnya adapun kelebihan dan kekurangan dari macOS. Kelebihannya antara lain memiliki fitur multitasking, bisa mengenal file format Windows, tampilan yang lebih glossy, dokumen-dokumen yang dibuat di Mac bisa dibaca di OS yang lain dan sebaliknya, open source code sehingga macOS sulit dibajak, ada time machine yang akan bekerja secara otomatis pada background tanpa mengganggu aplikasi yang dijalankan, ada program Sherlock yang tidak hanya mencari file pada hard disk dan jaringan lokal, tetapi juga dapat beraksi di internet dan mencari keyword. Kemudian kelebihan yang lain yaitu lebih stabil, dan juga Macintosh memiliki keamanan terhadap virus, spyware, dan sebagainya. Operating system Mac ini mudah digunakan dan mudah dipelajari, dan juga Mac memiliki jaminan kepastian dan support hardware yang jelas. Adapun kekurangan dari macOS ini adalah kekurangannya yang pertama yaitu harganya yang mahal, hanya cocok untuk graphic designer. macOS tidak dapat digunakan bersama-sama sistem pengoperasian lain yang tidak menggunakan sistem macOS, dan juga macOS tidak bisa dirakit sendiri karena Apple sudah tidak memberi lisensi pada perusahaan lain untuk membuat hardware yang bisa menggunakan macOS. Kekurangan selanjutnya yaitu software di macOS tidak begitu lengkap dan kurang cocok untuk aplikasi server dan game. Selanjutnya sistem operasi Windows. Microsoft Windows atau dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis grafik. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, yaitu sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Berikut adalah beberapa versi dari MS-DOS. Yang pertama ada versi 16 bit yang berjalan di atas MS-DOS. Perkembangannya mulai dari 1985 bulan November dengan Windows 1 sampai 1993 November dengan Windows for Groups 3.11. Kemudian yang kedua ada Hybrida, yang sudah berjalan tanpa MS-DOS belum sepenuhnya, yang dimulai pada tahun 1995 24 Agustus, dirilis 1995 dengan nama Windows 95 sampai dan terus mengalami perkembangan hingga tahun 2000 pada tanggal 19 Juni dengan nama Windows Millennium Edition. Yang ketiga, berbasis kernel Windows NT dengan nama Windows NT 3.1, dirilis pada 1993 Agustus. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2007, Windows Vista versi 6.0 build 6000. Yang keempat yaitu versi yang akan datang, dirilis pada tahun 2007 dengan nama Windows Server 2018 versi 6.1. Kemudian pada tahun 2010 dirilis Windows Vienna. Dan yang terbaru, Windows terus melakukan perkembangan sampai pada tahun 2019 merilis Windows Server 2019. Selanjutnya bahasa layanan situs. Bahasa layanan situs adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website yang pada saat diakses. Berikut adalah contoh layanan situs. Yang pertama ada HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language.
Hypertext adalah metode di mana kita berpindah di sekeliling web dengan mengklik sebuah teks yang bernama hyperlink. Markup adalah hal yang dilakukan oleh tag HTML kepada teks yang ada di dalamnya. Adapun manfaat dari HTML antara lain untuk membuat halaman web, sebagai fondasi bagi sebuah website, untuk menandai teks pada halaman web, untuk menandai elemen atau bagian pada halaman web, untuk menampilkan informasi dalam bentuk tabel, untuk menambahkan objek seperti audio, video, gambar, dan lain-lain dalam halaman web, dan juga untuk membuat online form. Sejarah HTML diciptakan pada tahun 1980 untuk menempatkan elemen yang berguna untuk menandai bagian suatu dokumen seperti judul, alamat, dan isi dokumen. Akhirnya dibentuk menjadi suatu program untuk melakukan pemformatan dokumen secara otomatis. Sejak dirilis, HTML terus mengalami perkembangan. Berikut adalah perkembangan HTML yang dirilis. Pertama ada HTML 1.0. Adalah versi pertama dari HTML yang memiliki kemampuan heading, paragraf, hypertext, serta cetak tebal miring pada teks. Kemudian terus dilakukan pembaruan dan perkembangan dengan fitur-fitur yang lebih maju, yang lebih baik lagi. Sampai pada HTML versi 2.0, HTML versi 3.0, HTML 4.0, dan juga HTML versi 5.0. Kemudian ada XML atau Extensible Markup Language. XML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memanipulasi dokumen secara terstruktur. Secara teknis, XML dapat diartikan sebagai suatu bahasa meta markup yang menyediakan format tertentu untuk dokumen-dokumen yang mempunyai data terstruktur yang dirancang untuk menyampaikan informasi. Melalui www atau sering disebut web saja. Kemudian bahasa layanan situs lainnya yaitu ada Java dan Net. Versi awal Java di tahun 1996 sudah merupakan versi rilis sehingga dinamakan Java versi 1.0. Java versi ini menyertakan banyak paket standar awal yang terus dikembangkan pada versi selanjutnya. Berikut adalah versi Java yaitu Java Point Length, Java I/O, Java Util, Java Net, Java AWT, dan Java Applet. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. XML merupakan singkatan dari Extensible Markup Language. Adalah suatu bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memanipulasi dokumen secara terstruktur. Secara teknis, XML dapat diartikan sebagai suatu bahasa meta markup yang menyediakan format tertentu untuk dokumen-dokumen yang mempunyai data terstruktur, yang dirancang untuk menyampaikan informasi melalui World Wide Web atau sering disebut web saja. Yang selanjutnya yaitu Java and Net. Java, versi awal Java di tahun 1996 sudah merupakan versi rilis sehingga dinamakan Java versi 1.0. Java versi ini menyatakan banyak paket standar awal yang terus dikembangkan pada versi selanjutnya, seperti Java Lang, Java I/O, Java Util, Java Net, Java AWT, dan Java Apple. Selanjutnya yaitu fitur-fitur Java yang menarik. Ada Applet, Java Networking, Java Database Connectivity, Java Security, Java Swing, Java 2D atau 3D, Java Server Page, Java Native Interface, Java Sound, Java IDL plus Corba, Java Card, and Java Telephony API.
Kelebihan Java yaitu multi-platform, object-oriented programming, pemrograman berorientasi pada objek, perpustakaan kelas yang lengkap, bergaya C++, dan pengumpulan sampah secara otomatis. Selanjutnya yaitu kekurangan Java. Tulis sekali, perbaiki di mana saja. Mudah didekompilasi, penggunaan memori yang banyak. Selanjutnya yaitu Net. Net merupakan sebuah alat mengembangkan dan membangun aplikasi yang bergerak di atas sistem. Net Framework dapat dengan menggunakan bahasa BASIC. Dengan menggunakan alat ini, para programmer dapat membangun aplikasi Windows Phone, aplikasi web berbasis ASP.NET, dan juga aplikasi command line. Perjalanan dari Visual Basic VB 1 ke VB 10. Yang pertama yaitu proyek Thunder dirintis, yang kedua Visual Basic 1.0 pada Mei 1991, yang ketiga Visual Basic 2.0 dirilis pada November 1992, yang keempat Visual Basic 3.0 dirilis pada musim panas 1993, yang kelima Visual Basic 4.0 dirilis pada Agustus 1995, yang keenam Visual Basic 5.0 dirilis pada Februari 1997, yang ketujuh Visual Basic 6.0 dirilis pada pertengahan 1998, yang kedelapan Visual Basic Net dirilis pada tahun 2002, yang kesembilan yaitu Visual Basic Net dirilis pada 2003 atau disebut dengan Visual Basic 7.1, yang ke-10 yaitu Visual Basic 2005 atau disebut dengan Visual Basic 8.0, dan yang ke-11 yaitu Visual Basic Orcas atau disebut dengan Visual Basic 9.0. Dijadwalkan akan dirilis pada tahun 2007, dan yang terakhir yaitu Visual Basic VBX atau Visual Basic 10.0 merupakan Visual Basic 10. Selanjutnya yaitu Web 1.0 dan Web 2.0. Yang pertama yaitu Web 1.0. Secara umum dikembangkan untuk pengaksesan informasi dan memiliki sifat yang sedikit interaktif. Sifat dari Web 1.0 adalah read. Ciri umum yang mencolok yaitu consult, surf, dan search. Web 1.0 digunakan untuk browsing dan search. Web 1.0 digunakan untuk browsing atau mencari informasi tertentu. Ciri-ciri dari Web 1.0 antara lain halaman statis, penggunaan fanpage, online guestbox, dan gift tombol. Selanjutnya yaitu Web 2.0. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004 oleh O'Reilly Media sebagai teknologi web generasi kedua yang mengedepankan kolaborasi dan sharing informasi secara online. Website yang dibangun dengan menggunakan teknologi Web 2.0 memiliki fitur sebagai berikut. Yang pertama yaitu CSS atau Cascading Style Sheets, aplikasi Rich Internet atau berbasis Ajax, markup XHTML, sindikasi dan agregasi data menggunakan RSS atau Atom, URL yang valid, Folksonomies, aplikasi wiki pada sebagian atau seluruh web, XML Web Service API. Selanjutnya yaitu ada Windows, macOS, Unix, Linux, dan Open Source. Yang pertama yaitu Windows. Windows adalah serangkaian sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Versi Windows diantaranya ada Windows 3.0 pada 1990, Windows 3.1 pada tahun 92, Windows 95 pada tahun 1995, Windows 98 pada 1998, Windows ME pada tahun 2000, Windows XP pada tahun 2001, Windows Vista pada tahun 2006, Windows 7 pada tahun 2009, Windows 8 pada 2012, dan untuk saat ini Windows 10 yang dirilis pada Juli 2015. Kelebihan Windows diantaranya yaitu dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi pada saat yang bersamaan, dapat membuka lebih dari satu file dalam waktu yang bersamaan, dapat sharing dari data aplikasi yang lain dengan mudah, terdapat banyak aplikasi yang kompatibel dengan Windows, end user artinya orang yang awam tentang komputer bisa menjalankannya. Kemudian banyak didukung oleh vendor hardware dan software, dan yang terakhir digunakan oleh mayoritas pengguna komputer di dunia. Selanjutnya yaitu kekurangan Windows, diantaranya
Sistem file yang agak kacau menyebabkan ketergantungan penggunaan produk Microsoft, space hard disk yang dibutuhkan besar, sistem security yang lemah dan mudah dijebol oleh para hackers, membutuhkan memori fisik yang besar, membutuhkan kecepatan prosesor yang tinggi, harga lisensi yang mahal, dan membutuhkan perawatan yang terus-menerus dengan prosedur yang sesuai dengan panduan yang ada pada saat menggunakannya. Yang kedua yaitu macOS. macOS merupakan sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut Macintosh. Kelebihan dari Macintosh, Apple jelas lebih maju karena hardware dan sistem operasinya berasal dari prosedur yang sama. Di versi awalnya, macOS telah memiliki fungsi yang setara dengan Windows 9.5 yang merupakan macOS, namun tidak sama. Memang perlu diakui, Mac belum bisa ditembus virus dan worm. Kelemahan-kelemahan macOS diantaranya, dibandingkan dengan BCOS, nampak macOS tertinggal jauh, sehingga seperti cocok untuk standar graphic designer. Secara teknis, macOS tertinggal dengan sistem operasi lainnya, kurang cocok untuk aplikasi server dan game. Yang ketiga yaitu Unix. Sejauh Unix dimulai dan Multiplexed Information and Computing Service yang merupakan sistem operasi yang besar dan kompleks. Namun pada 1969, proyek Multics dihentikan karena dirasa sistem operasi ini mempunyai kelemahan pada tahun yang sama. Ken Thompson membangun sebuah sistem operasi yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan pada Multics. Sistem operasi inilah yang selanjutnya dikenal dengan nama Unix. Kelebihan sistem informasi Unix diantaranya, portabilitas yang dapat menyesuaikan dengan gampang pada setiap komputer yang lainnya, multi-user, artinya dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Multitasking, artinya dapat dijalankan sekaligus dalam satu waktu. Sistem hierarkikal, artinya yaitu pengorganisasian informasi ataupun datanya itu dalam bentuk yang mudah diingat dan diakses. Memiliki kinerja yang begitu baik daripada sistem operasi Windows NT. Untuk sistem file itu normal dan berjalan stabil. Unix juga merupakan sistem operasi yang hampir gratis. Namun Unix juga memiliki kelemahan. Kelemahannya diantaranya yaitu segi tampilan yang kurang menarik, memerlukan penyimpanan memori yang cukup besar, tidak banyak game-game besar yang tersedia di platform jenis Unix ini. Untuk beberapa hardware, sulit untuk menyediakan driver untuk Unix. Unix juga bukan sistem operasi yang tepat untuk orang awam yang ingin belajar komputer. Selanjutnya ada Linux, merupakan sistem turunan dari Unix dan merupakan hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumbernya yang terbuka. Kelebihan Linux diantaranya yaitu bisa berinteraksi dengan operating system lain. Virtual memory membuat Linux mempunyai kemampuan untuk menjalankan program-program yang lebih. Skalabilitas artinya Linux bisa berjalan dari komputer 286 XT sampai dengan mesin sebesar Bill with Linux. Stabilitas didukung oleh ribuan programmer di seluruh Indonesia. Paket Linux merupakan satu kesatuan, banyak didukung oleh vendor hardware maupun software dunia. Selanjutnya yaitu kekurangan dari Linux. Di antaranya, yang pertama operating system yang agak sulit dipelajari, aplikasi belum sebanyak Windows, operating system tidak sepenuh GUI, nama-nama paket program antara distro lainnya berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu ada open source, merupakan istilah dalam perangkat lunak komputer yang berarti bebas, yaitu memungkinkan pengguna lain dapat membuka source kode sehingga program dapat dengan jelas diketahui pengoperasian pada perangkat lunak. Siapapun dapat memodifikasi dan meningkatkan bahkan membantu mengembangkan perangkat lunak untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Kelebihan dari open source diantaranya selalu dikembangkan oleh suatu lembaga atau komunitas ahli di lapangan sehingga semua masalah bisa diselesaikan dengan cepat, fitur banyak dan kompleks, dan memiliki kapasitas yang baik. Perangkat lunak sumber terbuka berlisensi di bawah GPL, General Public License.
sehingga pengguna tidak dikenakan biaya untuk perangkat lunak. Namun ada juga kekurangan dari open source, diantaranya yaitu antarmuka software open source cenderung rumit untuk pengguna pemula. Beberapa software open source tidak lebih baik dari perangkat lunak sumber tertutup. Dan yang terakhir yaitu pemula sering menghadapi kesulitan dalam instalasi dan penggunaan perangkat lunak open source.